Halo, assalamualaikum teman-teman Jajologi, apa kabar? Udah pasti pada sehat keluarga ya. Saya alhamdulillah baru aja nyampe di Pattaya, Thailand, di mana ISR 2026 insya Allah akan segera dimulai dalam 1-2 hari ini. Nah, ini sekarang saya lagi ada di hotel panitianya di Grand Palazzo, dan sebenarnya untuk di hari ini sekarang hari Jumat ya, hari Sabtu. Ini kegiatannya paling baru scrutineering aja atau pemeriksaan kendaraan para peserta, tapi besok baru akan mulai di hari Minggu untuk flag off-nya atau opening ceremony-nya. Nah, kebetulan banget begitu saya sampai di hotel ini langsung menemukan satu buah mobil panitia, yaitu Toyota Land Cruiser FJ, yang mana kalau di Indonesia baru diperkenalkan kemarin di GIIAS 2026, tapi kalau di sini udah dipakai melanglang buana ya. Salah satunya ini dijadikan mobil panitia ICR untuk direkturnya nih nanti yang bawa mobil ini. Modifikasinya arahnya lebih kayak rally race campur juga untuk kebutuhan sebagai panitia ya. Kayak misalnya di bagian atasnya ada roof rack, terus dikasih ada untuk rotator, kemudian ada beberapa bracket atau dudukan lainnya. Tapi yang buat saya menarik tentunya yang ada di bagian kayak kakinya. Nah, pertama rally race tuh hampir pasti dia ada deck tambahan untuk melindungi bagian kolong bagian depan mobil, jadi udah tambahin skid plate. Kemudian untuk ban dan velgnya juga udah diganti menggunakan Dunlop Grand Track yang RT ya, yang tipenya lebih kasar dari AT tapi lebih halus dari MT. Kemudian velgnya juga diganti menggunakan velg keluaran dari GR. Dan untuk masukin ban ini ukuran 26565 ini masih ditambahin juga lift kit suspensi. Ini dia menggunakan lift kit dari Ironman yang mana memang untuk Land Cruiser FJ. Ini sebenarnya saya suka inner fendernya udah diganti ya menggunakan yang aluminium kayak gini, lebih kelihatan racing, keren. Sementara aksesoris lainnya juga ditambahkan selain tadi misalnya untuk roof rack-nya, kemudian juga ada tambahan over fendernya nih. Karena bannya juga lebih keluar dari bawaannya, jadi masih ditambahin over fender ini. Ganteng banget. Kemudian ada juga footstep yang udah dimodifikasi menggunakan yang model pipa ya teman-teman ya. Ini nggak cuma untuk kita injek aja untuk naik ke dalam, tapi juga footstep pastinya kalau kayak di off-road gitu, berfungsi juga untuk melindungi bagian bawah dari sisi samping mobil. Kemudian bagian belakang, ban serepnya juga tetap menggunakan ban yang sama dengan yang menempel di permukaan jalan. Kemudian yang lainnya sepertinya sih nggak terlalu banyak yang diubah lagi ya, termasuk kalau saya ngintip untuk bagian dalamnya itu hanya tambahan untuk radio komunikasi dan kebutuhan kepanitiaan aja. Tapi overall saya ngelihat nih sebenarnya Toyota Land Cruiser FJ ini buat di ICR cocok banget teman-teman. Dimensinya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, nggak terlalu kepanjangan dan nggak terlalu kependekan. Yang mana kalau kita rally race di negara tropis kayak misalnya di Thailand yang treknya banyak lewatin sawah-sawah yang sempit, yang jalurnya yang sempit ya, bukan sawah yang sempit, kemudian perkebunan yang juga rapat-rapat jarak pohonnya. Ukuran dari Land Cruiser FJ menurut saya pribadi ini sangat ideal dan cocok banget nih. Tinggal nanti gimana kita kurang lebih istilahnya memodifikasi untuk bisa mendapatkan settingan atau mobil yang optimal. Oke, sekarang kita mau geser ke parkiran sebelah hotel di mana para pesertanya semua pada nge-base di sana ya teman-teman ya. Tapi saya mau nelfon dulu sahabat saya, mentor saya, senior saya, bapak saya, Mr. Cupong Chaiwan. Kita coba telepon dulu. Soalnya rasanya nggak sopan kalau nggak langsung menghubungi beliau ya. Semoga keangkat nih. Nggak tahu keangkat apa nggak ya. Good morning, Good morning, sawadikap. how are you, brother? Good, I'm good. How about you? Oh, I miss you a lot. Yes, I miss a lot. I'm stay in the hotel, HQ hotel. Ah, okay, yeah. I just arrived in Grand Palazzo right now. Are you still in the room? HQ room, yes. Please come. The third floor. Okay then. Okay, I'll go to the third floor. What is your room? Can I go upstairs without the key card? Oh, no need. Okay. Stay with the hero here. Okay. Hero, maybe whatever. Oh, okay.
just text me the room number, okay? Yeah. Okay, thank you, brother. Thank you. No. Huh? You just come out from the elevator and turn left. Oh, okay, The- okay. Yeah. I'll go upstairs right now. Thank you, brother. Okay. Thank you. Third floor. Third floor. Bye-bye. Hah, teman-teman malah jadi ngelihat saya ngobrol dengan Mr. Cupong ya. Ternyata di atas teman-teman saya mau nyamperin dulu karena rasanya tidak sopan. Habis itu kita baru lihat ke sebelah ya untuk ngelihat mobil-mobilnya yang ada di pedok. Kita samperin dulu sesepuhnya. Hello my brother, Sawadika. Doing good? 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 Wah. After Dakar. Oh yeah, I lost about 8 kilos. Wow. 8 kilos. Wow. And how about you? You look healthy also. Huh? No, I put on weight Yeah, seriously? But you look good. around 10 kilo. Oh, it's okay. But you look more handsome. Thank you, this thank year. you, thank you, thank you. And to Sasasang. Hello, Sasa. How you doing? Good? Sorry, I cannot join Yeah. this year. Next year. My card hasn't finished yet. Oh. So next year I join again. 300. Let's see. Oh my God. Let me be surprised. Surprise for Sasa. Next year I join. You come with Rinda or? Rindra will arrive this afternoon. Mm. So I go by myself yesterday. Uh-huh. And I will be at here until tomorrow on the opening ceremony. Oh, yeah, So I will see you on the opening ceremony Good, with good, your good. handsome dressing suit and the flag. And you do the content around here already? Yes. How about the at the summit? Not yet. I just arrived now. Oh. Maybe after Can this. you After interview somebody again? Maybe Okay. interview Sasasang. Okay. After his work. Okay. Good to see you. Good to see you. Ya, kita udah sampai di area pedoknya ISR 2026 untuk yang sebelum dimulainya ya eventnya. Persis ada di samping hotel. Nah, dan ini teman-teman tadi dapat topi dari teman saya dari Vietnam yang juga satu angkatan waktu di ICR, Mr. Tam. Yeah. Thank you, brother, for the Long time no lovely hat. see. Yeah. It's like a reunion, right? So when you are going to join again? The next year, Next I will year. be back because I'm here that you will back next year also. Next year, hopefully. Yeah, I really want to have fun with you. Okay. Next year. Yes. But now, Mr. Tam is becoming the manager, right? Yes, the team manager. The team manager for this team from Yes. Vietnam. Keren teman-teman. Oh, ini jadi pakai Toyota Tacoma nih. Wah, keren. V6, udah pakai long travelnya Total Chaos, pakai King Shock coil over dengan bypassnya. Wah, gila keren banget. Keren. Wah, gokil. Warnanya menyala banget kuningnya nih. Stabilizernya gede banget. Ini ban velgnya belakangnya seperti ini. Tangki kalau di rally ride ukurannya besar, minimal banget sih kayak 100 liter ya. Enggak, tapi ini bukan tangki ya, mungkin di dalamnya. Ada oil cooler juga. Dan setir kiri ya kalau Vietnam. Nah, seperti itu teman-teman. Wih, keren. Oh, thank you. Kita pakai lagi. Hehehe. Thank you. Nah, sekarang kita udah sampai di pedoknya tim Jepang. Yang satu menggunakan JB74. Ini dari tahun-tahun sebelumnya juga udah ikutan, teman-teman. Ini yang bawa cewek nih. Sementara kalau yang ini pakai JB mungkin ya. Mungkin ini JB antara 43 atau 33 mungkin. Atau dari 23 basicnya. Tapi ini yang Gen 3, itu kan yang Gen 4. Kalau ngomongin kelas, sebenarnya di ICR ini atau di rally ride lain itu kayak misalnya ini T1G, ini berarti pakai bensin yang full modifikasi. Nah, ngomongin kelas lagi balik, jadi di ICR atau di rally ride yang lain itu kita tidak dibatasi oleh CC. Jadi yang CC gede
dengan cc kecil kayak Jimny gini, mereka semua pada bertarung bareng di satu kelas yang sama. Yang ngebedain cuma semi modifikasi atau modifikasi minim dengan full modifikasi. Nah, jadi kalau misalnya emang dirasa, wah pakai V8 pasti bisa unggul dong daripada Jimny yang mungkin cc-nya hanya 1500 misalnya. Tapi nyatanya di rally raid bukan sekedar kayak power, bukan sekedar juga cc mesin, tapi banyak faktor lain yang bisa menentukan kita bisa baik apa enggak gitu hasilnya nanti ya. Itu satu hal yang menarik gitu dari rally raid. Nah, yang ini JB74 spesial nih teman-teman. Wada Sang yang nyetirnya. Salah satu teman baik saya juga dari Nagoya. Ini sebenarnya bengkel juga terkenal, Showa Garage. Waktu itu sempat kepengen mampir, nggak sempet waktu berkesempatan ke sana. Tapi spesialisasinya adalah Jimny. Jadi Jimny ini kemarin salah satu yang boleh dibilang menduduki peringkat atas ya. Saya lupa persis juara keberapa. Padahal dia ikut kelasnya T1G, yang mana ini full modifikasi bensin, kayak saya bilang tadi. Dan lawannya banyak yang pakai V8 yang cc-nya udah benar-benar atau HP-nya udah jauh lebih besar dari Jimny ini, tapi dia bisa kalau nggak salah masuk top 3-nya nih. Asik banget teman-teman. Nah, ini dia nih. Snap weight velgnya, bannya open country, ukurannya biasanya tuh pakai ini berapa ya? 195 ring 16. Pakai King Shock suspensinya. Asik banget. Wih. Masih tetap dashboard standarnya tapi udah benar-benar ditambahin berbagai macam perangkat navigasi dan lain-lain. Asik. Keren. Ini yang nggak kalah menarik apalagi buat kita di Indonesia yang banyak menggunakan atau banyak melihat sebuah Pajero Sport lewat ya sehari-harinya. Jadi begitu kita ngelihat ada yang dibuat untuk rally raid gini, wah rasanya kayak menarik sekali gitu. Halo, coba di bagian belakangnya masih ada beberapa barang-barang karena baru aja nyampe mobilnya, belum dikeluarin. Di bagian tengahnya ada kotak penyimpanan, mungkin buat strap-strap ya. Kemudian buat helmnya di sini. Depannya seperti ini nih. Nah, tetap pakai dashboard bawaannya. Asik banget. Ini saya suka nih ukuran bannya nih pakai 235, 85, ramping, kurus gitu. Pakai velg Bradley V. Asik, keren banget. Oke. Mau foto dulu, foto. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ada di scrutineering area atau area untuk pemeriksaan kendaraan terkait dengan persyaratan yang sesuai dengan regulasi, baik itu untuk persyaratan keamanan atau bagian lainnya, itu semua dicek di sini. Ini yang kita lihat sekarang, ini adalah Hilux Trafo yang digunakan oleh cupong dan drivernya. Lagi dicek semuanya. Xiangkong 88. Oh, dia modelnya yang super cap ya, extra cap bahasa ya kalau di Toyota. Ini dia nih. Hello handsome guy. Hello, Mr. Subin from Surakhani. Hello. I'm Mr. JJ. ผมนั่งนี่ให้เขา2 ปีที่แล้ว JJ from Indonesia. Indonesia. Oke, kita ada drivernya. ไปนั่งไงอ่ะ มาเที่ยวที่เฉยครับ อ๋อไม่ได้ครับ ปีที่แล้วเขาไปดาก้า ไปดาก้าเลย Iya. นี่ดา Kabun ก้า ka. Kabun ka. Keren benar, kayak friendly banget, alhamdulillah ya, yang baru kenal apa enggak gitu. Ini nggak cuma ke saya ya, tapi di sini tuh ngerasain atmosfer kayak balap dari berbagai macam negara, pesertanya tuh bisa saling menghormati dan saling respect tuh jadi satu hal yang luar biasa gitu teman-teman. Oke, kita geser ke sebelah. Ini adalah mobilnya Mr. Joe dari Suratani, Thailand. Tim BFG. Nah, teman-teman kalau lihat yang ini baknya standar nih, maksudnya tetap dipakein pintu belakangnya, nggak dibolongin kayak yang tadi kan udah ada yang ekstrim gitu ya. Karena ini kelas yang standar atau semi modifikasi istilahnya, kelas T2. Ini dia. Jadi bodinya standar semua, kacanya bawaannya. Mesinnya juga relatif masih kelihatan kayak bawaannya ya teman-teman ya.
Ini lagi dicek semuanya apakah sesuai dengan regulasi yang ada apa enggak. Jadi setiap peserta wajib untuk membawa kendaraannya ke sini untuk nantinya dicek semuanya. Kalau udah lolos, udah di checklist, dicentang semua, baru mereka bisa ikut kejuaraannya. Kurang lebih seperti itu. Proses yang biasa selalu ada di balap scrutineering. Jujur ini sangat menarik sekali ya. Hilux Travo kalau di Thailand bilangnya, tapi ini yang extra cab. Ganteng banget. Thailand banget gitu kalau yang extra cab ya, yang kabinnya 1,5. Nah, sekarang kita ada di pedoknya tim Jepang lagi. Ini ada JB mungkin 43. Ini tim Yolander juga sama kayak tadi. Ada yang pakai Isuzu D-Max. Kita lihat mesinnya. Wah, ini kenceng sih kalau D-Max sih. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Isuzu itu di Thailand sangat populer sekali. Mau dipakai harian maupun dipakai balap, karena juga salah satunya adalah sebagai pencinta diesel ya di Thailand tuh, D-Max ini adalah salah satu mobil dari Isuzu yang benar-benar mesinnya itu badak, bisa dimodifnya hingga tenaganya luar biasa, berkali-kali lipat dibandingkan bawaannya. Yes, belakangnya seperti ini. Nah, ini kayak teman-teman lihat tadi, baknya masih sesuai standarnya, tetap ada tutup ya. Jadi ini kelas yang semi modifikasi ya. Dan yang ini Land Cruiser 300-nya juga sama, kelas semi modifikasi. Makanya tuh semuanya kelihatan kayak seperti standar, tapi di stikerin aja. Ya nggak sih? Bener-bener kelihatannya gitu aja, kayak nggak ada balap-balapnya gitu ya kalau nggak di stikerin. Oke. Dari Jepang juga plat nomornya bagus banget, 300. Dan ini sebenarnya adalah salah satu bukan kompetitor ya, saya bilang lebih ke saudara Land Cruiser di ICR selama saya ikut berapa tahun ke belakang. LC 300, ini ada LC 250 atau Prado 250, tapi ini bukan peserta ya, ini media nih. Tapi yang saya gagal fokus, plat nomornya kayak gagah banget nih. Wah, ngomong-ngomong LC 250, bodinya tuh banyak yang suka, dan ini menjadi inspirasi juga banyak mobil-mobil dari brand lainnya yang mencontoh ya, atau ya terinspirasi dengan style bodinya dari LC 250 ini. Emang keren banget sih. Ini juga jadi salah satu mobil impian banyak orang, termasuk saya juga kali ya. Seneng banget saya sama desainnya dari LC 250. Nah, yang bikin tambah keren menurut saya salah satunya sih, pertama udah di lift kit nih, 2 inch pakai Ome. Terus, oh ini bannya juga udah diganti MT pakai Geolander. Ininya, velgnya pakai Bradley yang Takumi Force dia. Ganteng banget. Nah, lanjut lagi nih, ada tim dari Paint. Ini kayaknya baru tahun ini nih ikut nih. Tim Paint pakai Hilux yang GR Sport. Keren. Jepang banget ya. Ini benar-benar kayak kalau ngelihat merek Paint ini kan emang langsung keingetnya Jepang banget, karena salah satu merek yang menurut saya tuh terasa sekali Jepang ya, entah kenapa ya. Keren sih. Dan yang di sini ini tim dari Taiwan. Pakai 2 buah Toyota Hilux yang disiapkannya di Thailand tapi bukan di Taiwan. Dan 2 mobil ini adalah mobil yang sangat berjasa buat saya, karena mereka lah yang nolongin saya waktu ICR 2023 jeblos masuk ke sawah. Ini dia mobilnya. Ownernya kayak lagi nggak ada. Hello, how are you? Hi, how are you? Good. My friend. Good to see you Meet you again. again. Yeah. Okay, good. Yeah, this year I'm not rally. Media. Oh, This year. oh. Car not finished. Now you change, eh? Oh. Kita intip sejenak. Ini servis karya tim BF Goodrich, Mr. Joe. Dimana barang bawaannya dari mulai ban serep, kemudian itu ada mungkin jerigen air, segala macam box toolkit,
serep seperti radiator dan lain-lain. Serep-serep bagian kayak kaki ya, kayak misalnya as roda, kemudian final gear ya, sampai serep deck di kolongnya, dongkrak, tools-toolsnya semuanya masuk ke dalam pickup ini. Nah, sebenarnya yang lebih pengen saya ngomongin selain itu adalah si pickupnya itu sendiri. Yang mana ini adalah Hilux 28 single cab yang ceper ya, atau yang boleh dibilang untuk non off-road gitu ya, karena ini 4x2, dimana ini lebih banyak kebutuhannya untuk ngangkut barang di jalur yang mayoritasnya aspal, teman-teman. Ciri khasnya bagian belakang, dia pakai velg kaleng ring 15 dan profil ban yang cukup tebal, yaitu 225/75. Tuh lihat, udah gitu si per daunnya tebel banget. Beda sama bagian depannya, si ban velgnya yang profilnya lebih racing gitu ya, 245/45 dengan velg style racing ring 18. Ini adalah salah satu modifikasi yang sangat umum untuk kendaraan seperti gini. Depannya settingannya racing, belakangnya settingannya heavy duty untuk bawa beban berat. Wah, ini yang salah satu menurut saya unik ya, dengan skena modifikasi pickupnya Thailand. Sementara di belakang mobilnya Mr. Cupong ada mobil Mr. Jirasa, yang mana ini merupakan Ford Ranger non-Raptor ya. Basicnya mungkin dari Wildtrak atau XLT, saya juga nggak tahu persis. Cuma emang salah satu yang tampilannya menurut saya sangat menarik dengan warna putih striping birunya. Velgnya juga oke nih, cakep nih. Nggak tahu Amerikanya dapat banget. Suspensinya, oh ini sepertinya brand lokal suspensinya. Karena kayak kalau Thailand tuh dia banyak gitu merek-merek aftermarket yang lokalan mereka tapi sangat berkembang sekali dan mendunia gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tampilan belakangnya seperti ini. Ini juga kelasnya semi modifikasi, makanya baknya ya udah tetap standar, nggak diperawanin gitu. Asik ya, sumpah ini saya senang banget sih ngeliatnya. Terasa pas sekali dengan kombinasi kepet orange-nya seperti ini. Cakep. Wah. Tapi masih banyak lagi yang lainnya. Kita tungguin aja di video berikutnya, karena video berikutnya kita akan berkenalan dengan mobil-mobil tim Indonesia. Hehehe.